Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Pahlawan revolusi. Tentu kita tahu tentangnya. Yang mana pahlawan revolusi di Wikipedia sekitar 10 orang, sedangkan saya buka di ChatGPT itu ada sekitar 7 orang. Pahlawan revolusi adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Presiden pada tahun 1965 kepada sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September dengan tujuan untuk menghormati pengorbanan jiwa mereka dan menegaskan sikap negara terhadap ancaman terhadap ideologi dan keutuhan NKRI dan memberikan keteladanan bagi generasi penerus. Semoga berkat kita mengingat perjuangan mereka bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Sekarang masuk ke video, Siswondo Parman pahlawan revolusi Indonesia. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Siswondo Parman merupakan seorang perwira tinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan revolusi. Siswondo Parman menjadi salah satu korban dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dalam rangkaian peristiwa yang dikenal dengan nama Gerakan Tanggal 30 September. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Siswondo Parman menjabat sebagai asisten intelijen pada Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Angkatan Darat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siswondo Parman lahir di wilayah Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 4 Agustus tahun 1918. Siswondo Parman berasal dari keluarga priayi yang memiliki latar belakang pendidikan cukup baik. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, Siswondo Parman melanjutkan pendidikan kemiliteran. Setelah Indonesia merdeka, Siswondo Parman bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Siswondo Parman dikenal sebagai tokoh militer yang disiplin, cerdas dan memiliki dedikasi tinggi dalam tugas-tugas pertahanan negara khususnya dalam bidang intelijen militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa penculikan terhadap Siswondo Parman terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sekitar pukul 04.00 pagi, setelah diculik oleh sekelompok orang bersenjata, Siswondo Parman dibawa ke wilayah Lubang Buaya dan kemudian dibunuh. Jasad Siswondo Parman ditemukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Bersama dengan jasad 6 perwira tinggi Angkatan Darat lainnya. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 pemerintah Republik Indonesia secara resmi memberikan gelar pahlawan revolusi kepada Siswondo Parman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siswondo Parman diculik dari rumah dinasnya yang terletak di Jalan Serang, Jakarta. Setelah diculik, Siswondo Parman dibawa ke sebuah lokasi di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat tersebut Siswondo Parman mengalami penyiksaan dan akhirnya dibunuh. Jasad Siswondo Parman kemudian ditemukan dalam sebuah sumur tua, bersama dengan jenazah tokoh militer lainnya. Setelah diidentifikasi, jenazah Siswondo Parman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Siswondo Parman menjadi salah satu target penculikan dan pembunuhan karena posisi Siswondo Parman yang sangat strategis dalam bidang intelijen militer. Dalam kapasitas tersebut, Siswondo Parman memiliki tanggung jawab dalam memantau
dan menindak berbagai gerakan bawah tanah yang dianggap membahayakan kedaulatan negara dan ideologi Pancasila. Ketegasan dan integritas Siswondo Parman dalam menjalankan tugas dinilai sebagai ancaman bagi kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sekelompok orang bersenjata yang tergabung dalam gerakan tanggal 30 September mendatangi rumah dinas Siswondo Parman pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kelompok tersebut mengaku akan membawa Siswondo Parman untuk bertemu Presiden Republik Indonesia. Setelah dibawa dari rumah, Siswondo Parman kemudian ditahan di markas kelompok tersebut di daerah Lubang Buaya. Di lokasi tersebut Siswondo Parman mengalami penyiksaan dan kemudian dibunuh. Jasad Siswondo Parman dibuang ke dalam sebuah sumur tua. Setelah operasi penumpasan terhadap gerakan tanggal 30 September dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, jenazah Siswondo Parman ditemukan dan kemudian dimakamkan secara militer, serta diberikan penghormatan sebagai pahlawan revolusi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, teladan perwira cerdas dan pejuang intelijen Indonesia, Mayor Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman merupakan salah satu tokoh militer penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal karena dedikasi kecerdasan dan integritasnya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus tahun 1918. Siswondo Parman berasal dari keluarga priayi yang menghargai pendidikan dan nilai-nilai luhur. Siswondo Parman menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jawa, lalu melanjutkan ke pendidikan militer pada masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Siswondo Parman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Keputusan ini menunjukkan komitmen Siswondo Parman terhadap tanah air yang baru merdeka dan membutuhkan pertahanan yang kuat. Kecakapannya dalam bidang intelijen dan strategi militer membuatnya dipercaya menduduki berbagai posisi penting di lingkungan angkatan bersenjata. Siswondo Parman tidak hanya dikenal sebagai perwira yang disiplin, tetapi juga sebagai pemikir yang mampu membaca situasi dengan tajam, terutama dalam bidang pengamanan dan pengumpulan informasi strategis. Dalam masa tugasnya, Siswondo Parman dipercaya menjadi asisten intelijen di lingkungan Angkatan Darat. Tanggung jawab ini sangat strategis karena menyangkut pemetaan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan kepribadian yang tenang dan kemampuan analisis yang kuat, Siswondo Parman menjalankan tugas-tugas intelijen dengan penuh tanggung jawab dan kerahasiaan. Peran Siswondo Parman dalam menjaga stabilitas negara melalui jalur intelijen menjadikannya salah satu figur penting yang dihormati oleh rekan-rekan seangkatannya. Keberaniannya bersikap tegas terhadap berbagai potensi ancaman terhadap bangsa menunjukkan keteguhan prinsipnya sebagai seorang prajurit. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Siswondo Parman wafat dalam peristiwa tragis yang menyentuh bangsa Indonesia. Setelah jasadnya ditemukan dan dimakamkan secara militer, pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan tertinggi atas pengorbanannya. Siswondo Parman dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan dinaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Mayor Jenderal. Makam Siswondo Parman kini berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya diabadikan di berbagai tempat jalan-jalan protokol S.R.T. dalam buku sejarah sebagai simbol keberanian, kecerdasan dan dedikasi perwira sejati. Kisah hidup Siswondo Parman mengajarkan bahwa pengabdian kepada negara tidak hanya melalui medan perang terbuka, tetapi juga melalui jalur intelijen, analisis dan keteguhan prinsip. Sosok Siswondo Parman layak dijadikan teladan bagi generasi muda Indonesia yang ingin berbakti dengan kecerdasan,
dedikasi dan keikhlasan. Sebagai tokoh militer yang tidak hanya bertempur secara fisik, tetapi juga berpikir strategis, Siswondo Parman mengajarkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada kewaspadaan, disiplin dan keberanian untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.